Francisco Conceição ke Juventus karena konflik internal di Porto. Peminjaman Francisco Conceição dari FC Porto ke Juventus ternyata dipicu oleh konflik internal. Presiden FC Porto sendiri yang telah mengonfirmasi hal tersebut. Villas-Boas, yang terpilih sebagai Presiden Porto pada bulan April lalu, memicu ketegangan dalam klub, terutama dengan pelatih Sergio Conceição, yang juga ayah dari Francisco. Meskipun Sergio memiliki kontrak hingga 2028, Villas-Boas malah menunjuk Vitor Bruno sebagai pelatih kepala, menggantikan Sergio. Keputusan ini dianggap sebagai pengkhianatan, terutama karena Vitor sebelumnya adalah asisten Sergio dan diduga telah bernegosiasi untuk peran pelatih kepala tanpa sepengetahuan Sergio. Untuk menghindari konflik lebih lanjut, Porto memutuskan untuk meminjamkan Francisco Conceição ke Juventus. Kami membuat kesepakatan pinjaman dengan Juventus tanpa opsi pembelian, pinjaman senilai 7 juta euro yang bisa meningkat hingga 10 juta euro. Francisco Conceição adalah pemain penting bagi kami, dan kita akan lihat kelanjutannya, kata Villas-Boas dalam sebuah acara di Trento, dikutip oleh Football Italia. Tentu saja, bakat seperti dia bernilai tinggi, dan Juve menghargainya. Namun, ada unsur emosional yang terkait dengan ayahnya. Bersama agennya, kami memutuskan bahwa meminjamkannya untuk 1 musim adalah yang terbaik untuk semua pihak. Dia bermain sangat baik, meskipun sayang sekali dia sempat mendapat kartu merah dan cedera. Namun, dia adalah pemain berbakat yang memiliki potensi besar untuk berkembang lebih jauh, tambahnya. Bek kiri muda Juventus berpotensi menjadi pemain bintang. Jonas Rouhi memulai karirnya di timnas Swedia U18 setelah dipanggil oleh pelatih Victor Eriksson pada 4 September 2021. Dalam laga uji coba melawan Belgia U18, Rouhi tampil penuh selama 120 menit, membantu Swedia menang 5-4 melalui adu penalti. Selama 5 penampilannya di laga uji coba bersama timnas U18, ia mencatatkan 1 assist. Rouhi juga sempat membela timnas Swedia U20 dalam 3 pertandingan uji coba sebelum dipanggil ke timnas U21 pada 22 Maret 2024. Hingga kini, ia telah tampil 5 kali untuk Swedia U21, mencetak 1 gol dan memberikan 2 assist dalam laga uji coba serta kualifikasi Euro U21. Rouhi melakukan debut di tim utama Juventus saat masuk sebagai pemain pengganti dalam kemenangan 3-0 atas Hellas Verona di pekan kedua musim 2024 hingga 2025. Ia bermain selama 13 menit dalam pertandingan tersebut. Pelatih Thiago Motta kemudian memberinya kesempatan sebagai starter saat Juventus bertandang ke Genoa di pekan ke-6. Penampilannya cukup mengesankan, dengan 63 sentuhan, 38 operan sukses dari 43 percobaan, dan 4 umpan yang berhasil menembus sepertiga lapangan lawan menurut data Fotmob. Namun, Rouhi masih perlu memperbaiki kemampuan bertahannya, karena ia kalah dalam 2 duel fisik, hanya memenangkan 2 dari 5 duel bola bawah, dan gagal dalam 2 duel udara. Meskipun masih memerlukan lebih banyak waktu bermain untuk berkembang, Rouhi memiliki potensi besar untuk menjadi bek kiri utama Juventus di masa depan. Bermain di bawah bimbingan Motta, Rouhi berpeluang besar mengamankan posisi inti dalam beberapa tahun ke depan. Juventus memantau 2 bintang Belgia saat melawan Italia. Juventus merupakan salah satu klub yang memperhatikan pertandingan Italia melawan Belgia tadi malam karena mereka memiliki beberapa pemain yang diawasi. Klub ini, yang sedang dalam fase pembangunan kembali, terus mencari talenta baru untuk memperkuat tim mereka di bawah arahan Thiago Motta. Selain memantau pemain mereka sendiri yang berada di skuad Italia selama jeda internasional, Juventus juga fokus pada pencarian bakat dari tim Belgia. Menurut laporan dari Calcio Mercato, Juventus sedang mengamati beberapa pemain Belgia selama pertandingan tersebut. Dilaporkan bahwa Juventus tertarik pada Lois Openda dari RB Leipzig dan Dodi Lukebakio dari Sevilla. Kedua pemain ini sudah lama menjadi incaran Juventus, dan klub juga telah memantau Openda dalam pertandingan Liga Champions melawan Leipzig. Juventus melihat kedua pemain Belgia ini sebagai rekrutan potensial yang bisa memberikan dampak besar bagi tim, terutama dengan bimbingan Motta. Manajer ini dikenal mampu memaksimalkan pemain-pemain teknis, yang bisa menjadikan Juventus pilihan menarik bagi Openda dan Lukebakio. Menurut komentar dari Juve FC, Openda dan Lukebakio adalah 2 pemain berkualitas yang dapat meningkatkan performa tim kami. Jika mereka bergabung, kami yakin telah merekrut talenta yang luar biasa.
Hal-hal yang membuat Juventus tertarik untuk memperpanjang kontrak Dusan Vlahovic. Juventus ingin segera mengamankan kontrak baru untuk Dusan Vlahovic, tetapi mereka ingin menghindari membayar striker tersebut hingga 12 juta euro per musim. Saat ini, Vlahovic menerima gaji 8 juta euro bersih per musim, yang bisa meningkat menjadi 10 juta euro dengan bonus, serta tambahan bonus loyalitas yang akan membuat penghasilannya mencapai 12 juta euro pada tahun terakhir kontraknya. Kesepakatan ini dibuat saat ia pertama kali bergabung dengan Juventus, namun kondisi keuangan klub saat ini berbeda, sehingga mereka ingin menegosiasikan ulang syarat-syarat kontraknya. Berdasarkan laporan Bianconero, prioritas Juventus adalah menyebarkan pembayaran bonus yang masih harus diberikan kepada Vlahovic selama 2 musim mendatang. Ada 2 opsi yang bisa ditempuh untuk mencapai kesepakatan baru. Pertama, memberikan perpanjangan kontrak 1 tahun dan membagi pembayaran bonus dalam jangka waktu lebih panjang. Kedua, memperpanjang kontrak selama 2 tahun, dengan menyebarkan pembayaran bonus lebih jauh lagi. Juventus berharap Vlahovic dapat memahami situasi keuangan klub dan bersedia menyetujui syarat-syarat yang direvisi. Juve FC berpendapat, jika Dusan Vlahovic benar-benar peduli dengan klub dan ingin bertahan, ia sebaiknya mau mengurangi penghasilannya dan membantu menjaga stabilitas keuangan Juventus. Namun, kita juga perlu siap mempertimbangkan opsi menjualnya di musim panas jika tidak tercapai kesepakatan. Juventus sedang berusaha mencari klub baru untuk pemain buangan. Juventus belum berhasil menemukan klub baru untuk Arthur Melo di bursa transfer terakhir, dan manajer Thiago Motta tetap pada keputusannya untuk tidak memasukkan gelandang tersebut dalam rencananya di Allianz Stadium. Bianconeri berkomitmen untuk melepas pemain-pemain yang tidak sesuai dengan visi Motta. Meskipun Arthur tampil impresif selama masa peminjamannya di Fiorentina musim lalu, tidak ada klub yang menunjukkan minat serius untuk merekrutnya musim panas ini. Sekarang Juventus berharap situasi akan berubah pada bulan Januari, karena melepas Arthur akan memberikan ruang finansial untuk merekrut pemain baru. Klub kemungkinan akan fokus pada pencarian striker atau bek tengah pada jendela transfer musim dingin, terutama karena absennya Gleison Bremer akibat cedera. Melepas Arthur akan memberi fleksibilitas tambahan dalam mengejar target tersebut. Menurut laporan dari Bianconero, Direktur Olahraga Juventus, Cristiano Giuntoli, sudah bekerja untuk mencari striker baru, dengan prioritas memastikan Arthur meninggalkan klub sebelum Januari. Juventus saat ini aktif mencari pembeli untuk gelandang tersebut, dengan harapan menemukan klub baru baginya di bursa transfer mendatang. Juventus berkomentar bahwa, minimnya minat terhadap Arthur musim panas lalu cukup mengejutkan, mengingat performa baiknya di Fiorentina. Ia mungkin perlu mempertimbangkan opsi untuk meninggalkan Eropa jika ingin menemukan klub baru pada Januari nanti.